Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan yang kemarin, bab tentang sikap keras pada seseorang yang menyembah Allah di sisi kuburan laki-laki soleh. Menyembah Allah di sisi kuburan laki-laki soleh, maka bagaimana jika kuburan laki-laki soleh tersebut disembah? Halaman 183. Faqad naha anhu wa fi akhiri hayatihi, dan sungguh beliau alaihi salatu wasalam telah melarang dari wa fi akhiri hayati, dan ketika itu beliau di akhir hidup beliau. Tsumma innahu la'ana wa fi siyaqi man fa'alahu, kemudian sesungguhnya beliau alaihi salatu wasalam la'ana melaknat wa fi siyaq, ketika itu beliau dalam keadaan sakaratul maut man fa'alahu, beliau melaknat siapa saja yang melaksanakannya. Wa sholatu inda min dzalika, dan sholat di sisi kuburan termasuk perkara tersebut. Wa in lam yubna masjidun, meskipun sholat di sisi kuburan tersebut kuburannya tidak dibangun masjid. Wa makna qaulihi khusya ayuttakhadha masjidan, dan itu adalah makna ucapan Aisyah khusya ayuttakhadha masjidan, ditakutkan kuburan beliau dijadikan masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan, karena sesungguhnya para sahabat lam yakunu, mereka itu tidak mungkin liyabnu, mereka membangun haula qabrihi masjidan, di sekeliling kuburan beliau itu suatu masjid. Wa kullu maudhi'in, dan semua tempat qusidatis sholatu fihi, yang dimaksudkan sholat, diinginkan untuk melakukan sholat fihi dalam tempat tersebut, faqad tuhida masjidan, maka sungguh tempat tersebut telah dijadikan masjid. Bal kullu maudhi'in, bahkan semua tempat yusalla fihi, yang dilakukan sholat dalam tempat tersebut yusamma masjidan, maka tempat tersebut dinamai masjid. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana beliau telah bersabda, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid wa tahuran. Apa? Suci apa mensucikan? Berarti mensucikan. Penyuci. Telah dijadikan bumi, telah dijadikan bagiku sebagai masjid dan penyuci. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Hadza min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini di atas tadi adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yuwaddihu bihi menjelaskan yuwaddihu bihi ma yatadullu alai al-ahdisu as-sabiqatu fil bab. Telah menjelaskan dengan ucapan tersebut segala sesuatu yang ditunjukkan hadis-hadis yang telah lalu di dalam bab ini. Tawdihu kalami Ibnu Taimiyah. Tawdihu kalami Ibnu Taimiyah. Mas Fendi, tawdihu fi'il madinya apa ini? Wadduha yuwaddihu. Tambahan berapa huruf? 1 huruf. Tawdihu kalami Ibnu Taimiyah. Penjelasan dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqauluhu, maka ucapan beliau faqad naha anhu fi akhir hayatihi, dan sungguh beliau telah melarang ketika di akhir kehidupan beliau, kama fi hadis Jundub yang kemarin, sebagaimana telah disebutkan dalam hadisnya Jundub. Wa qauluhu tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Sesungguhnya beliau melaknat, ketika itu beliau dalam keadaan sakratul maut, melaknat siapa saja yang melakukannya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kama fi hadis Aisyah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Aisyah. Kunyahnya Aisyah siapa? Abdurrahman atau Abdillah? Abdurrahman nama Abdillah? Mas Yoga, Abdillah, Abdillah insyaallah. Padahal beliau tidak memiliki anak. Abdillah insyaallah. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Aisyah, wa qaulu wa sholatu indaha min dzalika. Ucapan Ibnu Taimiyah, salat di sisi kuburan min dzalika adalah termasuk perkara tersebut, min ittikhadhiha masajida. Yani salat di sisi kuburan termasuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid-masjid. Wa qauluhu wa in lam yubna masjidun, meskipun tidak dibangun di atasnya masjid, yakni as-sholatu indal kuburi, salat di sisi kuburan, min ittikhadhiha masajida, itu sudah termasuk dihitung menjadikan kuburan tersebut dijadikan masjid-masjid. Al-mal'unu man fa'alahu, yang dilaknat orang yang melakukannya, walau biduni bina'i masajida, meskipun sholat di sisi kuburan tersebut tanpa membangun masjid-masjid. Wa qauluhu wa huwa ma'na qaulihi khusya ayuttakhadha masjida, dan itu adalah makna dari ucapan Aisyah, ditakutkan kuburan Nabi alaihi salatu wasallam dijadikan masjid. Makna qauli Aisyah fi ta'lili dafnin Nabi alaihi salatu wasallam fi baitihi wa adami ibrasi qabrihi. Jadi makna ucapan Aisyah fi ta'lili dafnin Nabi, tentang penjelasan sebab penguburan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam rumahnya dan tidak dinampakkan kuburan beliau alaihi salatu wasallam. Wa qauluhu fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan. Ucapan Ibnu Taimiyah, sesungguhnya para sahabat lam yakunu, mereka tidak mungkin liyabnu membangun haula qabri masjidan, di sekitar kuburan beliau suatu masjid. Kenapa haula mas juga? Liyabnu haula maf'ul bih masjidan, maf'ul 2. Enggak, insyaallah enggak. Apa Mas Aris? Dorof. Ya, Dorof ada 2.
Dzaraf zaman, dzaraf makan. Karena sesungguhnya para sahabat mereka tidak mungkin membangun di sekitar kuburan beliau suatu masjid. Lima alimu, karena mereka telah mengetahui min tasdidihi, dari sikap keras alaihi salatu wassalam fi dzalika wa taglidihi, dalam permasalahan tersebut, wa taglid, dan kerasnya. Wala ni man fa'alahu, dan mereka juga tahu tentang laknat beliau alaihi salatu wasallam terhadap orang-orang yang melakukannya. Fayakunul maksudu an-nahya anis sholati indaha, maka maksudnya adalah larangan dari sholat di sisi kuburan. Wa qawluhu wa kullu mawdi'in qusidatis sholatu fihi faqad tuhidha masjidan, dan semua tempat yang dimaksudkan sholat dalam tempat tersebut faqad utuhidha masjidan, maka sungguh tempat tersebut telah dijadikan masjid. Likaunihi uidda lis-sholati, karena keberadaannya tempat tersebut telah dipersiapkan untuk sholat. Wa in lam yubna, meskipun tempat tersebut tidak dibangun di atasnya. Wa qauluhu bal kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, bahkan semua tempat yang dilakukan sholat dalam tempat tersebut yusamma masjidan, maka tempat tersebut dinamakan masjid. Wa in lam yuqsad bidzalika bi khususihi, meskipun tidak dimaksudkan dengan sholat tersebut dengan secara khusus. Bal uqiat fihi as-sholatu aradun lamma hana waqtuha fihi. Apa terjemahannya Pak Amin di situ? Bal uqiat fihi as-sholatu aradun, bahkan dilakukan satu kali sholat secara kebetulan ketika telah tiba waktu sholat, gitu ya. Jadi satu kali sholat di tempat tersebut pas waktunya tiba, sholat di tempat tersebut, maka itu sudah dinamakan masjid. Wa qauluhu kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bumi bagiku sebagai masjid dan sebagai pensuci. Arada bihi, beliau menginginkan al-istidlala lil jumlati lati qablaha, dengan istidlal dengan kalimat yang sebelumnya. Haitsu tamar alaihi salatu wasallam, di mana beliau alaihi salatu wasallam menamai fi hadzal hadis, dalam hadis ini, al-ardu masjidan, bahwasanya bumi ini adalah sebagai masjid. Tajuzu as-sholatu fi kulli buqatin minha, boleh melakukan sholat pada semua buk'ah, satu dataran, satu tempat lapang dari minha, dari bumi tersebut, illa ma istasnahu ad-dalil, kecuali ada dalil yang mengecualikan untuk dilakukan sholat dalam tempat tersebut. Apa saja yang dikecualikan dari dilakukan sholat dalam satu tempat? Tempat yang dilarang untuk dilakukan untuk sholat apa saja? Kuburan. Dalilnya apa Pak? Dalilnya Iwan? Kuburan ini. Terus yang kamar mandi dalilnya? Dalil bahwasanya tidak boleh sholat di dalam kamar mandi. Tempat? Ada syaratnya sholat dari tempatnya suci gitu. Itu tak? Ya, tempat sholat harus suci. Mesti dalil dari Nabi bahwasanya sholat di kamar mandi tidak boleh. Secara sharih loh maksudnya. Pernah Mas Aris? Kayak belum pernah. Allahu alam. Tapi yang mesti di kamar mandi tidak boleh ya. Kandang yang dilarang itu kandang kambing atau kandang unta?
Yang dilarang di kandang kambing apa kandang unta? Mas Yoga. Melu lali padha wae. Allah alam. Nggak digoleki meneh. Jadi pernah dengar cerita yang jadi TKW di negara-negara mana? Taiwan, Hong Kong. Karena nggak bisa sholat, terpaksa sholatin neng kamar mandi. Pernah dengar? Sholatnya di kamar mandi karena nggak bisa melakukan sholat di ruangan biasa. Pernah dengar seperti itu? Wallahu alam. Dan halaman 186. Sudah. Wali amada bisanadin jayyidin an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang bagus dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, inna min syiranin nasi, sesungguhnya termasuk sejelek-jeleknya manusia, mantu diriku musa'atu wa hum ahya, yakni kiamat yang menemui mereka menemui apa? Failnya siapa? As-sa'ah. Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah yang kiamat menjumpai mereka, dan ketika itu mereka masih hidup. Walladzina yattakhidunal qubura masajida, dan termasuk sejelek-jelek manusia adalah mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Syirarun nasi bi kasri shin, yakni dengan mengkasrah shin, jam'u syarrin, jamak dari syar, af'alu tafdilin. Allah alam, ini setahu saya ismu tafdil. Mantu diriku musa'atu, orang yang kiamat menjumpai mereka, ay muqaddimatuha, yakni muqaddimah permulaan dari kiamat. Kakhurujid dabah, seperti keluarnya binatang melata yang bisa berbicara. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan keluarnya munculnya matahari dari barat. Terus termasuk muqaddimah kiamat apa saja, Mas Frendi? Dukhon, turunnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal, 3 gempa besar. Alam lagi. Terus apa lagi? Api. Terus Ya'juj Ma'juj. Iki urut apa ora? Urut apa ora? Nabi Isa. Dajjal sama Imam Mahdi duluan mana? Dajjal sama Imam Mahdi duluan Imam Mahdi, terus ada Dajjal, terus Nabi Isa, terus Ya'juj Ma'juj. Zaman secanggih ini belum ada yang menemukan tempatnya Ya'juj Ma'juj. Piye kira-kira? Kan satelit iso menjangkau sembarang dengan, tapi kok nggone ra ngerti. Lewat satelit kan diketahui tempatnya, tapi tempatnya Ya'juj dan Ma'juj dengan segitu banyaknya keturunannya kok ora diketahui tempatnya. Kemudian yattahidunal qubura masajida, mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, yakni bisolati ingdaha wa ilaiha, dengan melakukan sholat di sisi kuburan, wa ilaiha, dan menghadap kuburan. Al-mana al-jamaliyu lil hadis, mana secara umum dari hadis di atas, yuhmiru alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan, amman taqumu sa'atu alaihim, dari orang-orang yang kiamat tegak atas mereka, wa hum ahyaun,
ketika itu mereka masih hidup, annahum syirarun nas, sesungguhnya mereka adalah sejelek-jeleknya manusia. Jadi kelak pada hari kiamat, sebelum hari kiamat Allah akan diutus suatu angin, tidaklah seorang mukmin yang menghirup angin tersebut kecuali akan meninggal, akan mati. Kemudian tinggallah manusia-manusia terjelek sampai mereka melakukan apa? Melakukan zina seperti hewan. Jadi neng dalan-dalan sak karepe dhewe, masyaallah. Melakukan zina di tempat-tempat umum, di pinggir-pinggir jalan. Itu nanti mendekati kiamat. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Wa minhumul ladzina yusalluna indal kubur, dan termasuk seburuk-buruk makhluk adalah mereka yang sholat di sisi kuburan, wa ilaiha, dan menghadap kuburan, wa yabnuna alaiha alkibab, dan mereka membangun di atas alaiha kuburan-kuburan tersebut kubah-kubah. Jadi yang kita lihat, meskipun mereka kelihatannya pakai jubah, pakai sarung, berpeci, nah kebiasaan nih sholat di sisi kuburan mereka termasuk seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia. Padahal di sini dipanggil Pak Yai. Wa tadhirun li ummati, ini adalah peringatan terhadap umat beliau, antaf ala ma'akuburin nabiyyin wa salihim, terhadap umat beliau dari melakukan terhadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka, misla fi'li haula'i al-asrar, peringatan dari melakukan perbuatan orang-orang yang jelek tersebut. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis dengan bab an-nafi at-tadhira min ittikhadhi. Bacanya apa itu? Mina atau mini? Mas Yoga? Minat tikhodi. Oh minat dong. Nek tahu kok malah mini. Minal jinnati. Iya ya, kayak ku fathah ya. Nek ketemu dua sukun di kasroh. Kalau sebelumnya di fathah. Oh man. Oh iya ya, masya Allah. Jazakumullah khairan. Minat tikhadi. Ya. Minat tikhadil kuburi masajida. Dalam hadis tersebut adalah peringatan dari menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Yusalla, dilakukan sholat fi sahatiha, di halaman kuburan-kuburan tersebut. Wa yutabarraku biha, dan mencari barokah dengan kuburan tersebut. Li'anau dari atau nila syirki, karena sesungguhnya yang demikian itu menghantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, at-tadhiru anis sholati indal kubur, peringatan dari sholat di sisi kuburan. Li'anna wasilatun ila syirki, karena yang demikian itu menghantarkan kepada kesyirikan. Yang kedua, anna manit takhoda. Nah ini ketemu Pak. Manit takhoda, sesungguhnya siapa saja yang menjadikan kuburan-kuburan orang soleh masajidah sebagai masjid-masjid lissolati, untuk salat fiha, dalam tempat tersebut, fahuwa min syiraril khalqi, maka si fulan tersebut termasuk seburuk-buruknya makhluk. Wa in kana qasduhu at-taqarruba ilallah, meskipun tujuan dia adalah mendekatkan kepada Allah. Yang ketiga, an-nasa tatakumu ala syirarin nas, sesungguhnya kiamat itu akan tegak
atas orang-orang yang paling jelek, atas sejelek-jeleknya manusia. Yang terakhir tandziru minasyirki wa wasailihi, peringatan dari kesyirikan dan perantara-perantaranya, wa ma yuqarribu ilaihi, dan segala sesuatu yang menghantarkan, mendekatkan kepada kesyirikan. Mahmakana qasdu sahibi tilkal mahmakana qasdu sahibi tilkal wasail, apapun bagaimanapun tujuan pemilik wasilah-wasilah ini.